Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita selaku pengikut jejak langkahnya yang setia hingga yaumil akhir. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bersama-sama kembali mengkaji himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Seperti biasa Ustadz Jati Sarwo Edi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. kita kembali lagi ya Ustadz. Ya, Setelah pekan lalu kita membahas salah satu dari pembahasan himpunan putusan tarjih. Bagaimana perjalanannya Ustadz? ya alhamdulillah perjalanannya penuh lika-liku. Ya, Seperti tentunya ada rasa suka, ada rasa duka. Ya, dukanya ya ketika kita naik kereta, namun kemudian penumpangnya berjubel. Namun sukanya kita ternyata naik kereta nggak hanya sendirian gitu, sehingga kita banyak temannya, banyak teman yang bisa diajak untuk mengobrol. Mungkin itu resiko melakukan perjalanan di weekend ini ya Ustaz. Ya betul sekali. Apalagi mau malamnya kan malam mingguan, Ya, orang sering keluar. betul sekali. Masyarul muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu warga Muhammadiyah dimanapun berada. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kembali pembahasan selanjutnya terkait himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Tanpa berlama-lama, kepada Ustadz Jati Sarwo Edi dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh rahmat, nikmat dan berkah ini, malam Ahad yang biasanya kita gunakan waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga, untuk menikmati keindahan dunia, untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Namun kita biiznillah menyempatkan diri untuk kembali bersama-sama berkumpul di dalam majelis ilmu, menjadi mustami' ilmu. Fa insyaallah apa yang akan saya sampaikan dalam kajian tarjih Muhammadiyah Sabtu malam ini atau kata sama ini, fa insyaallah bermanfaat dan mencerahkan, dan semoga ma'asyiral muslimin sekalian dan Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah mendapatkan rahmat dan barokah dari kajian kata sama ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu warga Muhammadiyah yang berbahagia. Pada pekan yang lalu, saya telah menyampaikan materi tentang mashul khuffain, mengusap kedua alas kaki atau sepatu atau kaos kaki atau yang sejenisnya. Untuk kali ini kita masuk ke bab hadas, karena ini masih ada kaitannya dengan mashul khuffain. Jadi kemarin waktu pertemuan yang lalu telah saya sampaikan, ketika kita melakukan mashul khuffaini namun kemudian kita berhadas atau terkena najis,
maka sesungguhnya tuhur kita, kondisi suci kita menjadi batal. Ya, karena kita telah mengalami hadas. Lalu pertanyaannya, apa itu hadas? Dan apa itu macam-macamnya? Yuk kita simak pada kajian kali ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bagi yang memiliki kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1, mangga dibuka pada halaman 48 sampai halaman 49. Baiklah, kita langsung masuk ke inti materi. Setelah kalian berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, maka kalian dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Ya, jadi salah satu dari dua jalan, ya, kita masing-masing manusia itu memiliki dua jalan. Dua jalan yang bisa membatalkan wudhu. Jalan bagian depan, yakni melalui misalnya buang air kecil. Jalan bagian belakang, yakni melalui buang air besar. Dua hal ini, baik buang air kecil maupun buang air besar, itu adalah salah satu penyebab batalnya kita dari kondisi tuhur, dari kondisi bersuci. Adapun dalilnya terdapat di dalam riwayat nomor 27. Ya, silakan bagi hadirin sekalian yang ingin melihat di halaman 61. Karena ayat yang tersebut dalam pendahuluan atau salah satu daripada kalian datang dari kamar kecil, ayat pendahuluan itu surat apa Mas Rizky yang lalu? Pernah saya sampaikan surat Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Ya, betul sekali. Jadi surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Dan hadis Sofwan tersebut nomor 26, ini hadis Sofwan kemarin itu menerangkan tentang mashul hufain. Dan pula karena apa yang telah ditetapkan dalam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, sahabat Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan Allah tidak menerima sembahyang atau salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas kecuali ia berwudu. Jelas sekali hadis. Jadi siapapun itu ketika sudah berhadas, meskipun sebelumnya ia sudah berwudu, lah kok mau sholat, maka tidak diterima sholatnya. Ya kecuali kalau dia mau berwudu kembali. Karena hadas itu membatalkan wudu, membatalkan kondisi tuhur kita, kondisi suci tubuh kita. Kemudian juga masih riwayat Abu Hurairah telah menerangkan kepada orang yang bertanya kepadanya, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Lalu kata Abu Hurairah, ialah kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Masya Allah. Ternyata sedemikian rupa diterangkan oleh para sahabat, oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya kentut itu ada yang berbunyi dan tidak berbunyi. Jadi baik yang berbunyi, baik yang tidak berbunyi, maka kita sudah pula berhadas. Hadas itu ada dalam ilmu fikih ada 3. Hadas mukhaffafah, hadas yang ringan ya. Yang kedua hadas mutawassithah. Ya, hadas ya pertengahan ya. Kemudian yang ketiga hadas mughaladhah, hadas yang
berat. Hadas yang berat tadi contohnya misalnya buang air kecil, buang air besar. Kalau kentut dia bukan termasuk hadas besar, tapi dia hadas pertengahan. Tapi juga bukan termasuk hadas yang ringan. Seperti itu. Kemudian, dan menurut hadis, apabila salah seorang dari kalian ada di dalam masjid, maka ia merasa ada angin di antara pantatnya, maka jangan keluar sehingga mendengar suara atau mendapati bau. Jadi ciri dari kentut yang termasuk hadas pertengahan, hadas yang pertengahan, maka cirinya itu apabila ada sesuatu yang keluar, ya, atau kita mencium suatu bau. Jadi mendengar suara ataupun mencium bau. Karena kentut itu kan bisa diketahui dari suara dan baunya. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Lanjut, juga ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis ini muttafaq alaih. Adalah aku ini seorang yang sering mengeluarkan mazi. Maka aku malu akan menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena putrinya menjadi istriku. Maka aku menyuruh Mikdad bin Aswad supaya menanyakannya. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Nah, berarti yang termasuk dari keluar dari dua jalan itu diantaranya yang pertama, yakni kentut. Kentut ini bagian dari hadas mutawasitoh. Kemudian yang kedua, mazi. Kalau mazi itu tidak ada interaksi, tapi tiba-tiba keluar, tapi sebelumnya ada sebuah dorongan. Misalnya, mohon maaf, ini agak-agak sedikit porno dikit. Misalnya Mas Rizky memiliki seorang calon istri. Baik. Lalu Mas Rizky ini terkangen-kangen dengan calon istrinya. Selalu terbayang-bayang wajah calon istrinya. Jadi saya nggak menyebut pacar ya jamaah sekalian. Ya, Nanti kan? pacaran. Betul. Bayang nanti kalau pacar, nanti bisa larinya kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi calon istri. Saking kangennya, saking rindunya kepada calon istrinya, namun dikarenakan belum adanya ijab qabul yang sah, maka belum bisa terjadi sebuah pertemuan. Sehingga tanpa dengan sengaja, tiba-tiba suatu ketika keluarlah sesuatu dari alat kelamin. Ya, jadi yang menjadi penyebab itu karena sebuah rasa kangen yang begitu dalam kepada calon istri. Nah, itulah yang disebut dengan mazi. Kalau mani ada interaksi antara dua kelamin. Kalau mazi enggak, tapi tetap ada sebuah dorongan yang mendorong. Bisa jadi keluarnya saat tidur mazi. Bisa jadi juga keluarnya bukan saat tidur, alias saat kita dalam kondisi sadar. Tiba-tiba ada yang keluar dari alat kelamin. Itu disebut dengan mazi. Itu perbedaannya antara mani dengan mazi. Kemudian kentut, ya, kentut tadi ada yang berbau maupun tidak bersuara. Ada yang bersuara dan ada yang berbau. Kemudian yang kedua tadi keluarnya mazi, kemudian buang air kecil atau kencing, keluarnya air kencing. Kemudian yang keempat tadi buang air besar atau keluarnya sesuatu dari dubur kita, dari anus kita. Atau istilahnya kalau bahasa kita itu buang hajat. Ya, buang hajat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lanjut
dan selama kalian tidak menyentuh wanita atau setubuh. Nah, ini. Jadi kenapa kok dalam agama kita itu selalu menggunakan kata lamisun, lamasa, tulamisul mar'ati, itu kalau mar'ata kalau di dalam himpunan putusan tarjih. Karena istilah berhubungan suami istri itu kalau kita gunakan di dalam audiens yang masih anak-anak ya, itu kurang begitu etis itu. Sehingga pada umumnya di dalam kitab-kitab bab fikih itu menggunakan kata lamisa, lamasayal misu, menyentuh. Ya, tentunya kata-kata menyentuh ini tidak bermakna secara lugawi yang hakiki, tapi lugawi yang maknawi. Ya, tentunya yang dimaksud menyentuh itu adalah bertemunya dua alat kelamin. Jadi ketika ada kata-kata lamasa yalmisu, lamisa yalmasu, ya, maka itu yang dimaksud itu adalah terjadinya hubungan suami istri atau bertemunya dua alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita dengar istilah itu, kita nggak usah bingung. Berarti ini maksudnya adalah ini, ya, berhubungan suami istri. Adapun dalilnya terdapat pada nomor 28. Ya, kita lihat nomor 28. Menurut arti ayat dalam pendahuluan, ini masih sama tadi Quran surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 6. Atau kalian sentuh wanita, dengan tafsirnya Abdullah bin Abbas bahwa menyentuh itu artinya bersetubuh menurut pendapat yang terpilih oleh ahli bahasa. Nah, itu jadi menyentuh itu sebuah penafsiran yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan karena hadis Nasa'i dari Aisyah, ia berkata, sungguh Rasulullah SAW bersalat dan aku berbaring di mukanya melintang seperti mayat. Sehingga ketika beliau akan witir, beliau menyentuh aku dengan kakinya. Sanadnya sahih, muttafaq alaih. Dan karena hadis Aisyah yang berkata, aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam dari tempat tidur, maka aku mencari dan memegang atau meletakkan kedua tanganku pada telapak kakinya. Seterusnya hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi dan disahihkan. Nah, jadi tadi ada ayat, kemudian ada hadis yang riwayat An-Nasa'i dari Aisyah, kemudian ada hadis riwayat Aisyah juga riwayat Imam Muslim. Ini menerangkan bahwasanya menyentuh itu maknanya bukan makna hakiki. Bukan makna hakiki menyentuh seperti ini. Tapi maknanya makna majazi atau maknawi. Di situ maknanya maksudnya adalah bukan sesuatu menyentuh biasa. Ya. Kalau menyentuh biasa itu membatalkan tentunya hadis yang dari Aisyah bahwasanya Aisyah pernah suatu malam nyari-nyari Nabi. Ternyata Nabi sedang sholat. Aisyah kok tiba-tiba malah berada di depan Nabi, selonjor. Ya, berbaring, tidur berbaring. Ketika sholat, Aisyah menyentuh istrinya, memegang kakinya, kemudian mengalihkan kakinya, biar nggak menghalangi Rasulullah ketika bersujud. Kalau menyentuh itu bagian dari hadas atau membatalkan wudhu, maka menyentuh secara hakiki yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaki Aisyah, itu jelas sudah membatalkan wudhu. Rasulullah otomatis sudah kembali ke tempat wudhu dan berwudhu kembali. Tapi ternyata tidak, berarti menyentuh yang dimaksud ini bukan menyentuh secara hakiki. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian juga ada hadis yang kedua, yakni
Rasulullah SAW ini masih mirip ya hadisnya. Rasulullah SAW juga sedang sholat, tapi ini sholat malam. Kemudian Rasulullah itu menyentuh Aisyah dengan kakinya. Jadi Aisyah ketika Rasulullah sedang sholat, itu Aisyah memelantangkan badannya di depan Rasulullah. Ya, kemudian sama Rasul itu diingetin pakai kakinya Rasul, disentuh. Istilahnya, hei Aisyah minggir, saya mau sujud, istilahnya seperti itu. Jadi Rasulullah menyentuhkan kakinya ke kaki Aisyah, ya, mengingatkan bahwasanya Rasulullah itu mau sujud, tapi ini dalam sholat sunnah. Sehingga kedua hadis ini memberi indikasi kita kuat bahwasannya makna lamasa yalmisu, menyentuh itu bukan secara hakiki, ya, tapi secara majazi, yakni maknanya bertemunya dua alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Juga tadi sudah dikuatkan dengan penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya makna lamisa atau menyentuh ini adalah bersetubuh. Ya, kita lanjut. Dan tidak menyentuh kemaluan. Nah, kalau tidak menyentuh kemaluan ini maknanya jelas hakiki. Ya, jadi yang dimaksud dengan kemaluan adalah memang benar-benar kemaluan manusia. Ya, ini sebelumnya saya ingin berinteraksi dengan Mas Rizky. Mas Rizky biasanya kalau membersihkan kemaluan pakai tangan apa? Tangan kiri, Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi Karena saya tuh pas sudah tahu hadisnya, kemudian fikihnya lebih baik menggunakan tangan kiri, saya biasakan. iya, memang etika dalam memegang sesuatu yang kotor, sesuatu yang kurang baik, maka hendaknya menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan itu dalam kebaikan. Semua yang dalam hal kebaikan maka diawali dengan kanan. Maka menggunakan tangan kanan. Makanya makan menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Namun lain halnya dengan BAB, BAK. BAB ketika cebok menggunakan tangan kiri. Coba kalau menggunakan tangan kanan. Jadi bisa kotorannya masuk ke dalam kuku, kita makan. Jadi ada penyebab rasanya, ya, penyedap rasanya. Ada rasa asin-asinnya. Nah, ketika kita menggunakan tangan kiri, otomatis ketika kita mau melakukan sesuatu, khususnya makan, minum, tentu tidak akan menjadi sebuah ganjalan. Tidak ada sebuah keraguan. Oh, tangan saya bersih enggak? Karena tadi kita menggunakan tangan kiri. Begitu pula setan. Setan itu ketika melakukan suatu perbuatan selalu menggunakan tangan kirinya. Sehingga kita ketika menyentuh kemaluan kita, memegang kemaluan kita, ketika membersihkan kemaluan kita dari buang air kecil, tentunya mesti menggunakan tangan kiri. Ya, jangan menggunakan tangan sebelah kanan. Adapun hadisnya terdapat di dalam nomor 29. Ini ada di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah halaman 62 sampai halaman 63. Karena hadis Busrah binti Safwan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka jangan sholat sebelum berwudu. Hadis riwayat 4 imam. Ya, kalau 4 imam ini apa, Mas Rizky? Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya. Bukan, ada yang salah satu. Oh, apa sih? Ada 4 imam ini apa kira-kira? Antara At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nah, apa ada yang hilang itu satu kalau 4 imam. Oh gitu. Ya. Tadi kan Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Ya, ada yang hilang di satu situ.
dan ada yang malah dimasukkan 1. Oh, jadi 5. Ya enggak, memang 4 imam. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Rizky ya benar 3. Jadi yang benar itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi. Jadi An-Nasainya nggak masuk. Baru kalau 5 imam baru masuk An-Nasai. Baru kalau 6 imam berarti masuk kemudian Ad-Darimi. Ad-Darimi masuk 6 imam. Kemudian dan karena hadis Talak bin Ali, barang siapa menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Ya, berarti dari hadis yang riwayat atau Baroni yang terakhir ini menerangkan bahwa barang siapa yang menyentuh kemaluan baik menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, maka dia telah membatalkan wudhunya atau alias batal wudhunya, ya, alias batal wudhunya. Kemudian hadis dari Amr bin Syu'ain dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja orang laki-laki yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Dan siapa saja orang perempuan yang menyentuh kemaluannya maka berwuduklah. Nah, ini lebih tegas lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik laki-laki ataupun perempuan yang menyentuh kemaluannya maka telah batal wudhunya. Toharohnya itu telah hilang. Kemudian dan hadis dari Abu Hurairah, apabila seseorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tidak pakai tutup maka wajiblah berwudu. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dan disahihkannya dan disahihkan pula oleh Al-Hakim dan Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Berarti ini yang pamungkasnya, hadis pamungkas. Hadis ini menjelaskan secara detail hadis-hadis sebelumnya. Bahwasanya yang dimaksud menyentuh kemaluan di sini adalah menyentuh secara langsung. Tidak ada perantaranya. Misalnya kalau Mas Rizky menggaruk kemaluannya, lah kok dilapisi dengan celananya, berarti tidak membatalkan wudhu karena ada perantara pelapisnya. Tidak secara langsung. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang membatalkan wudhu ketika kita menyentuh alat kelamin adalah menyentuh secara langsung, ya, bukan secara tidak langsung. Jadi ini ya, jamaah sekalian jangan sampai salah paham. Kalau cuma menyentuh saja tapi nggak secara langsung, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, mungkin ini masih ada satu hal lagi ya. Kemudian yang terakhir, dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Ini terdapat di dalam nomor 30. Karena hadis Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua mata itu bagaikan tali dubur. Maka siapa telah tidur, maka berwudulah. Ini hadisnya umum. 3 menit lagi. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW tidur, sedang beliau bersujud sehingga mendengkur. Kemudian berdiri sholat, maka aku berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah tertidur. Maka beliau SAW bersabda, sesungguhnya wudhu itu tidak wajib atau tidak batal, melainkan bagi orang yang tidur berbaring, karena jika berbaring lemaslah sendi-sendinya. Diriwayatkan oleh imam-imam yang mempunyai kitab sunan. Nah, kalau imam-imam yang mempunyai kitab sunan itu apa aja? Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi. Iya. At-Tirmizi sunan. Iya. Terus Sunan An-Nasai. Ya, terus ada lagi. Lupa Ustaz. Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Gitu. Jadi ini termasuk dari Kutubus Sittah, ya. Kutubus Sittah. Jadi kalau
sunan-sunan di dalam kutubus sittah itu ada 4. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ad-Darimi. Ya memang kitabnya At-Tirmidzi itu memang sebagian ulama menyebut dengan Al-Jami' As-Sahih. Ya, tapi setelah Al-Jami' As-Sahih ada kata-kata sunannya juga. Al-Jami' As-Sahih min sunanit Tirmidzi, min sunanit Tirmidzi. Jadi meskipun awal bukunya itu ada kata-kata Al-Jami' As-Sahih, namun setelahnya ada Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis yang terakhir ini tadi yang menerangkan bahwasanya misalnya kalau kita sedang di hari Jumat ya, kan biasanya kita menyimak khotib itu sampai begitu husuknya, namun kemudian kita langsung tertidur ya. Biasanya karena begitu husuknya menyimak terus tertidur. Ketika tertidur, kita sempat mengangkat pantat kita seperti ini. Ya, tidurnya sampai terangkatnya pantat kita. Meskipun kita tidur di situ sampai mengangkat pantat, sampai terangkatnya pantat kita, ketika kita yakin dalam tidur kita tidak ada yang keluar dari 2 jalan, dan ketika kita yakin kita tidak menyentuh kemaluan kita secara langsung, dan ketika kita yakin kita sama sekali belum batal, maka tidak perlu lagi berwudu lagi, karena itu tidak membatalkan wudu. Ya meskipun ada pemahaman ya, orang-orang dahulu itu kalau tidur itu sampai terangkat pantatnya itu batal. Karena dia menganalogikan biasanya kentut. Ya belum tentu padahal ya. Belum tentu orang yang tertidur mengangkat seperti ini itu bisa kentut. Bahkan Rasulullah pernah ya ketika bersujud itu di hadis ini ya, yang tadi saya sampaikan. Itu sampai tertidur. Tertidurnya itu ketika sedang bersujud. Ya, bagaimana coba? Kalau bersujud tuh lebih parah lagi ngangkat. Lebih parah lagi ngangkat pantatnya itu ya. Ya, lebih dari mengangkat pantat ketika kita tidur sambil duduk. Namun Rasulullah ternyata tidak kembali berwudu, namun tetap melanjutkan sholatnya. Sehingga kondisi apapun yang tidak bagian dari kondisi berbaring, maka dia tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tadi menerangkan di dalam hadis nomor 30 ya. Karena ketika orang yang tidur berbaring, maka dia lemaslah sendi-sendinya. Jadi ketika tidur berbaring itu, sendi-sendi tubuh kita menjadi lemas sehingga batallah wudhu kita. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah tidur dalam kondisi berbaring. Seperti itu. Ya. Tahan dulu, Ustaz. Yuk wallpaper tipin aku naon. Aduh. Berubah dari kapan? Tadi. Belum lama. Belum lama. Kok bisa berubah? Kepencet kayaknya. Kepencet. Oke. Mulai desa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi Ustadz membahas terkait dengan hadas, Ustadz. Ya. Dengan diakhiri dengan pembahasan bagaimana posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu itu sendiri. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, bahwasannya tadi ada klasifikasi hadas. Jadi ada yang mukhafafah, mutawassithah, dan mughalazah. Itu dari masing-masing jenis-jenis dari hadas itu bagaimana cara membersihkannya, Ustaz?
Iya, Atau mungkin nanti dibahas di ijalatun najasa atau langsung saja iya. spoiler di Mm-mm. pembahasan kali ini. Gimana sih? Bisa kita bahas saat ini ya. Jadi hadas dengan najis itu semakna serupa, tapi memang nggak mirip 100% ya. Ya bedanya kalau najis itu sesuatu yang selalu terlihat oleh mata kita. Jadi barang yang najis itu pasti kasat mata, pasti terlihat oleh mata kita. Ya itu. Itu bedanya najis. Sedangkan hadas nggak melulu selalu terlihat mata kita. Ada yang tidak terlihat, misalnya apa? Kentut. Siapa yang bisa melihat kentut wujudnya? Gambarnya, bentuknya, rupanya. Tapi meskipun kita nggak bisa melihat wujudnya, gambarnya, rupanya, tapi kita bisa merasakannya. Lewat apa? Baunya. Kita bisa mendengarkannya. Lewat apa? Suaranya. Sehingga kentut hanya bisa dapat dirasakan dan dibaui, tapi tidak bisa dilihat. Sementara najis itu pasti bisa dilihat karena dia nampak, sesuatu yang berwujud, ya, sesuatu yang berwujud, tidak gaib. Ya kalau kentut itu gaib, seperti itu. Itulah beda antara najis dengan hadas. Kemudian najis maupun hadas di dalam kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi dua. Najis maupun hadas ada yang mukhaffafah, yang ringan. Yang ringan itu contohnya misalnya air kencing bayi. Itu ya. Air kencing bayi yang masih belum berusia 2 tahun atau yang belum mengkonsumsi makanan berat. Ya, itu kriterianya. Yang pertama. Bagaimana cara membersihkannya? Tentunya kalau air kencing bayi, tentunya kita cukup mempercikkan air ke bagian yang terkena air kencing bayi tadi. Ya, setelah kita percikkan dan kita yakin najis muhafafah atau hadas muhafafahnya itu hilang, ya sudah. Kita pakai lagi untuk salat juga tidak mengapa. Kemudian hadas atau najis mutawasitoh, yang pertengahan. Itu misalnya tadi kentut. Ya, kentut, baik yang bersuara, baik yang tidak bersuara, baik yang berbau maupun yang tidak berbau, maka dia termasuk dari najis atau hadas mutawasitoh. Ustadz, kenapa kok nggak bagian dari mughalladho? Ya, kalau mughalladho, di samping harus berwudu, harus dibersihkan. Ya, kalau kentut yang dibersihkan apanya? Paling dikipasin supaya baunya hilang. Ya, kalau kita misalnya kencing, kan harus dibersihkan dulu. Siapa tahu masih ada bekas-bekas kencing di alat kelamin kita. Makanya mesti dipijat. Alat kelamin kita mesti dipijat sampai bersih, sampai benar-benar tuntas, ya. Karena dikhawatirkan kalau nggak tuntas ketika kita sujud dalam sholat, sisa dari air kencing itu akan menetes, sehingga menyebabkan kondisi kita menjadi terkena najis atau berhadas. Gitu. Jadi bedanya, kenapa kok kentut itu bukan termasuk dari najis atau hadas mughalladho? Karena tidak perlu dibersihkan. Makanya dia bukan termasuk kategori yang berat. Gitu. Kalau yang berat seperti BAB, BAK, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian berwudu. Itu. Jadi kalau untuk mutawasitoh nggak perlu dibersihkan, jadi tidak perlu kita melakukan membersihkan. Itu. Kemudian kalau mughalladho tadi ya, tentunya kalau BAK kita bersihkan, alat kelamin kita pijit-pijat ya, sampai sisa-sisa air yang masih ada terhenti di alat kelamin kita keluar semuanya. Kemudian kalau BAK berarti kita cebokin sampai benar-benar kita telah membersihkan kotoran kita dari anus kita, ya, dari anus yang bagian ujungnya itu.
Kalau saya sih dengan toilet-toilet yang saat ini yang biasanya menggunakan tisu, saya masih sanksi. Nah, itu Ustaz. Heeh. Biasanya di kota-kota besar tuh udah WC-nya duduk, ya saya tidak suka Iya, ya WC duduk. Kemudian ya untuk membersihkannya itu pakai tisu. Itu gimana Ustaz? iya. Cobalah kita gunakan logika kita ya. Bagaimana kalau kita membersihkan hadas yang mughaladhah, yang besar, lah kok pakai tisu? Itu kan nanti bisa menyebabkan bau dari tisu yang tadi kita buang, meskipun kita buang ke tong sampah. Dan juga mungkin bisa jadi malah nggak bersih, gitu. Karena untuk membersihkan sesuatu yang bagian dari najis mughaladhah ataupun hadas mughaladhah, maka harus menggunakan air. Mau nggak mau, harus menggunakan air. Itu. Ya mungkin bisa jadi kalau kita membersihkan air kencing dengan tisu bisa bersih. Tapi coba kalau itu bagian dari, mohon maaf ya, istilahnya itu ya, kita, kotoran kita. Lah kok dibersihkan pakai tisu? Itu seperti jijik, sesuatu yang menjijikkan. Dan yang kedua itu kemungkinan untuk bersihnya 100% itu juga tidak mungkin. Karena tisu itu bukan bentuk wujud air. Ya, makanya makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air ya ke muka bumi itu tujuannya untuk mensucikan tubuh kita. Jadi cara bersuci yang optimal, cara bersuci yang maksimal adalah menggunakan air, bukan menggunakan tisu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sedikitnya ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun ada, sedikitnya kita bisa mendapatkan suatu pencerahan ya Ustaz. Ya. Dari permasalahan yang memang sepele, cuman kita tuh kayak susah untuk menjawab gitu. Betul. Susah untuk menjawab, juga mempraktekkan ini yang sesuai dengan hadis dari Rasul itu yang mana. Ya. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya itu terkait tadi yang pemaknaan la masa. Itu tuh apa namanya, banyak terdapat perbedaannya Ustaz. Jadi ada sebagian memang yang menjelaskan bahwasanya makna dari la masa itu ya kalau misalkan bersentuhan tangannya secara tidak sadar, tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Cuman kalau ada interaksi di antara dua orang yang bersentuhan itu, yang wanita sama prianya itu batal. Cuman tadi dijelaskan bahwa di himpunan Busan Tarji ternyata ada makna lain. Jadi maksud dengan la masa itu adanya hubungan suami istri. Iya, betul. Tapi ya di halayak, di lingkungan kita tidak sampai ke situ gitu pemandangannya. Pemandangannya itu sampai kepada ya kalau misalkan bersentuhannya adanya interaksi. Interaksi, bahkan kalau di media sosial tuh suka dibikin komedi, video komedi gitu. Jadi setelah istrinya wudhu itu suaminya suka bercanda gitu. Bercanda mau menyentuh kulitnya supaya wudhunya batal dan wudhu lagi seperti itu. Bagaimana Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaannya dari Mas Rizky ya. Jadi memang pada umumnya ya masyarakat kita itu memiliki sebuah pemahaman yang amat unik ya. Ini pemahaman yang unik ya. Karena yang dimaksud dengan lama sayal misu atau lami sayal masu, yang dimaksud ini adalah bersentuhnya secara langsung ya. Jadi bukan bertemunya atau interaksinya antara dua kelamin, bukan, tapi bersentuhnya kulit antara laki-laki dengan perempuan secara langsung tanpa alas ya, tanpa perantara. Ya, ini sebuah pemahaman yang unik. Namun memang sebenarnya hal ini ada sebuah imam mazhab yang melatar belakang, yakni pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, ketika terjadinya persentuhan secara langsung antara laki-laki dengan perempuan, maka itu telah membatalkan wudhu. Itu memang ada pendapatnya, ada dasarnya.
yakni menurut pendapat mazhab Syafi'i. Namun menurut pendapat selain Syafi'i, ya baik Hambali maupun Hanafi, ya yang dimaksud dengan la masa yalmisu atau la misa yalmasu itu adalah ya bertemunya dua alat kelamin ya antara laki-laki dan perempuan. Itu alias terjadinya hubungan suami istri. Jadi itu yang dimaksud. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ya stigma yang selama ini berkembang ya. Pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat kita. Ya biarkanlah, kita hargai, kita toleransi. Karena ada pendapat mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i. Seperti itulah mazhabnya Syafi'i, pemahamannya mazhab Syafi'i. Namun, menurut tarjih Muhammadiyah, pendapat yang terkuat dan juga menurut pendapat mazhab yang terkuat, baik Hanafi maupun Hambali, maka yang dimaksud dengan la misayal masu atau la masayal misu, maka yang dimaksud itu adalah bersetubuh atau bertemunya dua alat kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Itu maksud. Ya. Jelas ya Mas Rizky? Alhamdulillah Ustaz. Tadi juga kan sudah dicontohkan dengan peristiwa Nabi dengan Siti Aisyah. Iya, betul. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibu, Bapak, warga Muhammadiyah dimanapun berada. Kita sudah berada di ujung agenda terkait dengan pembahasan atau kajian Himpunan Pusantren Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga Allah senantiasa memberikan kita balasan. Amin. Kebaikan, menyebarkan ilmu yang telah kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Ibu, Bapak, warga Muhammadiyah dimanapun berada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kemudian jangan lupa share ke semua keluarga, teman-teman dan yang lainnya kajian yang telah kita agendakan ini. Barangkali mereka membutuhkan atau menambahkan pengetahuan yang baru terkait permasalahan agama yang senantiasa terjadi di lingkungan kita. Juga jangan lupa like, kemudian bila ada pendapat yang mau disampaikan silahkan utarakan pendapatnya di kolom komentar. Juga jangan lupa subscribe Muhammadiyah Jawa Barat agar senantiasa channelnya semakin bertumbuh, semakin maju dan berkemajuan seperti itu. Billahi bisabilil haq wasabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.